Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung dengan teman-teman BEM Universitas 11 Maret Solo yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa melihat saling tuding curang ini? Apakah mereka jadi tidak berselera nanti datang ke TPS? Jangan sampai pokoknya Jangan mereka nggak boleh. dong. Mereka nggak Harus boleh ke golput nih. TPS. Silakan. Siapa duluan? Oke, izin menyampaikan terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya kami dari mahasiswa mungkin ada hal-hal yang pada akhirnya menjadi hal unik gitu ya di pemilu tahun 2024 ini terkait drama pertama gitu ya. Sejak awal kita disuguhi drama-drama politik, pun saat ini kita juga disuguhi drama politik juga gitu terkait saling tuduh kecurangan. Yang pertama yang jelas ingin kita sampaikan gitu, kita berharap polisi, Polri maupun TNI benar-benar mampu menjaga netralitasnya gitu dalam pemilu 2024 ini. Apapun yang terjadi gitu. Jangan sampai instrumen-instrumen negara digunakan untuk kepentingan-kepentingan sekelompok tertentu gitu atau mungkin kepentingan-kepentingan salah satu capres gitu. Ini yang sangat kita sayangkan kalau semua memang tudingan-tudingan tersebut terbukti. Karena jujur kami sebagai mahasiswa juga gitu ya melihat beberapa instrumentasi atau kejadian-kejadian sebelum ini gitu ya ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait intelijen yang digunakan untuk memata-matai partai dan lain sebagainya itu kita sudah merasa ada apa ini, apa yang tidak beres dari drama politik 2024 ini gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu kita tetap menginginkan supaya jangan asal tuding lah di pemilu 2024 ini. Karena di 2024 apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan itu semuanya menjadi suatu poin publik gitu. Publik akan melihat ini gitu. Jangan asal saling tuding juga gitu. Jangan sampai gitu ya Bawaslu atau mungkin Polri memang memberantas beberapa baliho-baliho tetapi saling tuding oh ini dilakukan oleh untuk melanggengkan capres A, oh ini untuk melanggengkan capres B. Gitu. Jangan kita saling menuding seperti itu. Gitu. Pun kita tetap kembali ke dalam asas hukum ya, yang menuduhkan perlu membuktikan gitu ataupun pembuktian terbalik gitu dari Polri itu sendiri, bahwasanya memang Polri bersikap netral. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, itu pernyataan berarti yang menuduh harus bisa membuktikan. Jadi ada pembuktian terbalik. Satu lagi, silakan. Ya. Suara saya sudah masuk ya? Silakan. Monggo Mas. Baik. Rasa-rasanya Bapak-bapak dan juga Mbak yang ada di studio, saya sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat Indonesia juga yang mungkin sedang saat ini ya menyambut ajang pemilu 2024 ini dengan penuh sukacita, namun harus kembali dikecewakan oleh oknum polisi yang telah menggunakan kapasitasnya untuk mendukung salah satu capres dan cawapres dalam pelaksanaan kontestasi pemilu besok. Sebenarnya ini semua berangkat dari permasalahan oknum kepolisian, ya, yang telah menggunakan kapasitasnya itu kemudian mencopot baliho, kemudian ada petinggi kepolisian yang telah memberikan dukungannya kepada salah satu paslon. Seharusnya isu miring ini harus menjadi isu yang dijelaskan dan diklarifikasi akan kebenarannya, bukan malah mendorong pihak kepolisian, terutama Bapak Kapolri untuk menyatakan sesuatu di hadapan publik, bahwasanya akan ada tindakan tegas bagi oknum kepolisian. Seperti itu. Saya sangat menyayangkan sebenarnya hal ini terjadi pasca mencuatnya masalah ini di hadapan publik. Mengapa masalah yang 5 tahunan itu yang sudah sering terjadi malah terjadi kembali? Mengapa tidak ada tindakan preventif yang terjadi seperti itu? Mungkin kita harus melihat permasalahan ini secara holistik, melihat masalah ini dari hulu hingga ke hilir. Jadi melihatnya bukan secara parsial seperti itu. Terima kasih. Mungkin ketidaknetralan ini disebabkan oleh adanya gejala dalam pengangkatan seorang kepolisian, yang mana seorang Kapolri itu diangkat oleh Presiden dengan kelayakan. Oke, langsung saja karena waktunya nggak banyak ya, Mas Julius. Apa dampaknya kalau kemudian ketidaknetralan aparat ini terus terjadi? Apakah kemudian masyarakat belum tidak ada percaya? terus terjadi gimana? Satu begini. Belum terjadi, belum ada bukti satupun ketidaknetralan. Betul Kak Dari, betul. Jadi gini, pastinya nggak benar itu. Ini dugaan kuat terjadinya kecurangan pemilu ini pertama harus diproses hukum oleh institusi resmi. Itu satu. Yang kedua, jangan juga Hafiz nanya yang dituduh Polri. Dia tanya ke Kapolri, yang dituduh TNI dia tanya ke Kapolri. Loh, ini pihaknya langsung. Harus ada pihak yang netral, melibatkan masyarakat sipil, lalu prosesnya terbuka bagi masyarakat. Selama itu tidak terjadi, masyarakat tidak akan percaya pada pemilu, berpotensi pada golput, tidak akan percaya pada hasil pemilu, dan yang paling penting
Saya balik ke 2019 karena kami mendampingi masyarakat yang kemudian beradu di antara para kubu. Dan itu yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat, korban jiwa masyarakat, dan kriminalisasi. Bisa ada pembangkangan sipil nggak? Oh jelas, itu poinnya ke situ. Bentuk pembangkangan sipilnya akan seperti apa? Nomor satu, kericuan horizontal itu depan mata. Kenapa? Karena yang kemudian beradu adalah masyarakat di akar rumput. Masyarakat tidak teredukasi, tidak tahu proses yang terjadi. Yang menyebar adalah yang viral, yang ada di sosial media. Itulah itu yang ancaman paling besar bagi kita. Karena pemilu harusnya ujungnya adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan kemudian mengadu domba masyarakat. Jadi ini harus clear. Potensi kita kericuhan di situ nanti terjadi. Potensi kericuhan di situ semoga tidak terjadi ya. Bang Roni, sebagai pihak yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kalau memang ada tuduhan tuh harus disertai bukti, harus ada pembuktian terbaliknya. Jadi ada faktanya begitu. Betul, ini kita sedang inventarasir fakta-fakta ini, laporan-laporan, kita sudah ada call center, kita sudah ada posko pengaduan. Kabarnya bikin satgas ya? Iya, satgas juga anti pemilu curang. Dan juga pun kita perlu sampaikan bahwa komitmen pasangan Ganjar Mahfud itu adalah komitmen terhadap penegakan hukum. Karena pasangan ini lahir dari buah reformasi dan juga pun kita tidak akan mengintervensi lembaga peradilan. Dan juga kedepannya kita akan memperkuat institusi-institusi hukum. Oke, jadi diinventarisir dulu buktinya. Mungkin sambil ditunggu menginventarisir bukti, jangan ngomong dulu ke media. Jadi menimbulkan nanti prasangka. Bukan Mbak Nana, kan tadi saya sudah sampaikan ada di Sulteng, ada ini kan rentetan, ada juga BEM UI. Ini kan kalau kita nurunut lagi ke belakang kan sudah yang pembakaran baliho di Sulteng. Silakan. Ya, tadi dari suara mahasiswa sesungguhnya mencium ada aroma itu. Oleh sebab itu kami dari kubu Amin ingin kembali mengajak kepada semua institusi negara, TNI, Polri, Presiden, DPR, dan Bawaslu, KPU, dan seluruh penyelenggara termasuk para bupati. Kita jaga pemilu ini menjadi pemilu yang luber dan jurdil. Oke, kita lupakan misalkan ada sesuatu yang sudah terlanjur. Tapi ingat, itu tetap akan menjadi masalah di depan. Oleh sebab itu kami menghendaki jangan ditambah-tambah lagi masalahnya. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia tahu, mahasiswa tahu, semua tahu bahwa ada relasi kuasa antara orang nomor satu dengan pasangan calon. Kalau sudah ada relasi kuasa, yang namanya kecurangan itu bisa dibungkus dengan cara yang sangat rapi. Sehingga kalau harus dibuktikan, sangat sulit dibuktikan. Jadi baunya ada. Dan itu seringkali sudah terjadi. Tapi tidak terlihat. Gitu. Jadi oleh sebab itu kita kembali pada proses etik moral sebagai bangsa yang berbudaya. Kita junjung tinggi apa yang menjadi cita-cita reformasi. Menjadikan pemerintahan yang bebas dari korupsi, KKN, dan nepotisme. Jaminan dari paslon Anda yang memiliki relasi kuasa bahwa paslon Anda... Jadi logika yang disampaikan oleh Gus Jazil adalah logika yang sesat untuk dipraktekkan ketika kita berbicara soal hukum. Kecurangan itu, ketidaknetralan itu adalah persoalan hukum. Ketika kita bicara soal hukum, kita harus berbicara dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Seperti tadi junior saya ya, mahasiswa UNS tersebut. Ya nggak bisa kita generalisir, nggak bisa kita berasumsi dalam persoalan-persoalan seperti ini. Seorang pasangan calon misalnya yang ada menteri tenaga kerjanya ya, misalnya dia yang bisa ikut menentukan kebijakan di ketenaga kerjaan termasuk tenaga kerja di luar negeri, belum tentu juga ya diasumsikan akan melakukan kecurangan dengan posisi menterinya tersebut. Ya nggak bisa. Jadi itu akan menimbulkan kerusakan sistematika berpikir di masyarakat. Kalau kita tidak menyampaikan edukasi, narasi yang mengedukasi. Yang paling mengedukasi itu adalah ketika ya disampaikan Gus Muhaimin nih ya, tetapi tidak diimplementasikan oleh kadernya nih, sahabat saya ya kan. Kalau ada bukti laporkan, foto. Nah, itu yang paling benar gitu. Baik. Ya, terakhir Pak Sugeng, ini pertaruhan Polri. Karena Anda mewakili Polri ya, tapi sebenarnya aparat ini kan bisa. Maksudnya Indonesia pemantau Polri, sorry. Pemantau Polri kan, pengawas Polri. Mewakili lah, mewakili.
Jangan mewakili. Itulah, kira-kira begitulah. Nah. Ya kira-kira begitu. Itu bener lah. Nah, itu namanya relasi kuasa itu begitu nah. Oke. Maksudnya gini, karena kan bicaranya dari sisinya Polri. Iya dong, saya harus Pengawas independen Polri lah. Polri, ya. Ya, Tapi karena juga aparat kan harus bukan hanya Polri nih. proporsional dan profesional ya. Saya model orang yang tidak mau berbicara bombastis ya. Saya selalu harus profesional dan proporsional. Saya mau tegaskan ya. Polri harus netral ya. Itu jaminan yang harus ditegakkan oleh Polri ya. Yang kedua, masyarakat jangan digulung dengan hoax atau penyesatan. Diadu oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Saya justru bergembira mahasiswa UNS menyatakan bicara tentang yang faktual ya, bahwa itu harus diproses dengan satu proses pembuktian ya. Nah, satu catatan yang kan saya tadi IPW mendapatkan 3 laporan ya. Ternyata Polri saya melihat ya cukup profesional menangani pelanggaran oleh anggotanya yang di Sulteng. Langsung ditetapkan tersangka. Artinya Polri masih mau menegaskan kami netral ya. Nah, kalau ada masyarakat yang mendapatkan informasi dengan bukti keterlibatan Polri tidak netral, ya dilaporkan, dilaporkan supaya diingatkan, diluruskan. Baik, gitu ya. baik. Oh, kita lihat nanti bagaimana implementasinya ya, karena waktu yang akan membuktikan. Nanti kita akan dengarkan juga sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.